Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar kiranya Tuhan menuntun setiap kita sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Bahkan sampai malam nanti kita mau minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama datang berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, semua karena anugerah-Mu. Dan mungkin ada dari kami yang dalam kondisi kurang baik sekalipun, kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur di dalam segala kondisi. Biar kami terus mengucap syukur pada-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan-pertolongan Tuhan sungguh nyata. Kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Biar tuntunan-Mu boleh ada di dalam setiap kami. Mari sama-sama datang. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Mari datang dengan segenap hati. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bawa hati kami Tuhan, kami mau bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh nyata di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu yang terima kasih Tuhan di dalam hidup kami, hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Nya.
Mari pandang wajah Tuhan pagi ini. Biar kami boleh mengikuti setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami. Kami mau bawa sembah kami Tuhan. Makasih. Haleluya. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, oh, memandang wajah-Mu, memandang wajah. Kami pandang Kau pagi ini Tuhan. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari lebih lagi, mari memandang wajah-Nya, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, iman kami boleh terus makin dibangun, melihat kehidupan yang begitu nyata hari-hari ini, agar kami boleh terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, puji Tuhan pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi hidup kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ini, saudara, di sana tentang pengharapan, iman, dan kasih. Ya, dikatakan bahwa tidak sia-sia kita ini menanti-nantikan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjuang di dalam kekudusan, kesetiaan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Ada pengharapan ketika kita mati satu saat nanti. Dikatakan bahwa kita ini diberikan satu bagian yang tidak bisa binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ya, dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang berjuang terus di dalam Tuhan. Ya, ada satu pengharapan. Ya, kalau tidak ada pengharapan maka percuma kita percaya pada Yesus. Tapi kan ada sebuah pengharapan, dikatakan orang yang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menjaga imannya, hidup takut kepada Tuhan. Kita akan menerima satu bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yaitu yang tersimpan di dalam sorga bagi kita, sesuatu hidup yang sampai pada kekekalan. Dan dikatakan di sana, ya kitalah ya yang akan menerima semua itu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ya kita ini adalah orang-orang percaya yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Namun di dalam penantian kita dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang rasanya dapat menggoyahkan iman kita. Melihat tanda-tanda zaman, mendengar deru-deru perang, ya melihat penyesatan yang hari-hari ini makin di mana-mana terjadi, ya bahkan melihat keadaan dunia, saudara, yang sudah bergejolak seperti ini, mendengarkan berita-berita, Alkitab berkata memang di akhir zaman. Ya, semua itu akan terjadi. Dan rasanya belum lagi kita harus menghadapi pergumulan, pencobaan, segala macam persoalan hidup. Itu rasanya membuat iman kita, bagaimana saudara ya? Tapi dikatakan dengan jelas di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, makanya hari-hari ini iman jangan mati, karena hanya dengan iman kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa mengalami semua hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Dikatakan di sana ya bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang ini, saudara, ya di dalam penantian kita menanti akhir zaman yang sudah di depan mata ini, dikatakan bahwa ada kekuatan Allah yang akan dilimpahkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Apa yang membuat Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya? Apa yang membuat kita dapat menikmati
menikmati kekuatan Tuhan, yaitu karena imanmu. Hari-hari ini jangan biarkan iman kita goyah, melihat keadaan, melihat tantangan, melihat semua hal di depan mata. Jangan biarkan iman kita goyah, saudara. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-6 di sana, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, hari-hari ini begitu banyak pencobaan yang rasanya membuat kita ini berduka cita. Ya, mungkin hari ini ada saudara yang sedang dalam masalah keuangan, ada yang dalam masalah sakit penyakit, ada yang kehilangan anak atau orang tua. Inilah dunia. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, dan pencobaan. Tapi dikatakan di sana, saudara, jangan takut. Ya, kita harus bergembira akan hal itu. Akan apa? Akan pengharapan kita dalam Kristus. Ya, akan apa? Akan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Bergembiralah akan pengharapan itu dalam Tuhan, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, yang namanya pencobaan itu tidak pernah terlepas dari hidup kita. Yang namanya persoalan itu selalu ada, ya, tapi jangan sampai kita ini berlarut-larut atau terlalu takut. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Waktu kita adalah masalah, mari datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena hanya itu kekuatan kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya, kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita? Dikatakan ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penantian itu. Kita sedang menyatakan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jangan ada satupun yang menyerah, jangan ada satupun yang kalah. Pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tetaplah bertahan dalam pencobaan. Jangan biarkan kita menjadi lemah. Jangan biarkan iman kita goyah. Tetap bertahan di dalam pencobaan dan perkatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa kekuatan yang daripadamu melimpah atas hidupku. Dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh ya puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak terlalu penting pujian dari manusia, tidak terlalu penting penghormatan dari manusia, tidak terlalu penting ya kemuliaan dari manusia. Yang terpenting adalah waktu kita menantikan Tuhan, Tuhan datang. Disitulah saudara, orang-orang yang setia dan berjuang sampai pada garis akhir, terbukti kemurnian imannya, mereka akan menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Biarlah kita semua teruji menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga pada Tuhan datang nanti kita akan menerima saudara pujian, penghormatan, kemuliaan yang dari Tuhan, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Ya, saya berdoa apapun persoalan saudara hari ini, tetaplah kuat, jalani semuanya bersama dengan Tuhan ya, sampai kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan di pihak kita. Hari ini apapun persoalan yang saudara hadapi, perkatakan, aku percaya persoalan ini hanya untuk membuktikan kemurnian imanku yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Tuhan tertarik dengan kemurnian iman kita saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap percaya dan tetap berjuang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami boleh terus berjaga-jaga di dalam iman kami, bahwa kami terus setia sampai di garis akhir. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena itu saudara, lewat pujian ini kita mau katakan di hadapan Tuhan, Jamaah
berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana kami harus terus berjaga-jaga dengan iman percaya kami. Firman-Mu berkata ada janji bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya, bahwa kami akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kami di dalam sorga. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu hari-hari ini yang terus bertahan Tuhan. Bahkan mungkin mereka yang sedang mengalami pencobaan, pergumulan yang begitu berat, biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap kami. Biar kami mau terus berkomitmen hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Bahkan Tuhan jagai hati kami dijauhkan dari segala kebencian, kekecewaan, kedengkian, iri. Tuhan jagai hidup kami dalam kekudusan. Terima kasih buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Firman-Mu mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka yang hari ini Tuhan akan bekerja, sekolah, kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Dalam setiap aktivitas kami mau mengandalkan dan berserah hanya kepada Tuhan. Berkati yang sedang terbaring sakit, beri kekuatan dan penghiburan. Berkati juga sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, keuangan, dan semua banyak hal yang kami hadapi. Beri kami kekuatan Tuhan. Juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik, bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan juga memberkati Bapa setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kami pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.